Setelah beberapa hari Pang Yu tidak ke kampus akibat urusan kantornya, Ming Tian merasa kehilangan sampai-sampai ia berhayal melakukan olahraga bersama Pang Yu. Di lain sisi Pang Yu pun merasakan hal yang sama. Ming Tian sempat-sempatnya ke kantor Pang Yu untuk ngajak jalan ke sebuah tempat hiburan, tapi ditolak yang membuat yang sedikit kecewa. Tapi setelahnya Pang Yu senyum-senyum sendiri melihat tadi Ming Tian datang jauh-jauh ke kantornya hanya untuk menemuinya. Ia sekarang mempunyai alasan untuk kembali bertemu dengan Ming Tian. Setelah sebelumnya dibuat patah hati oleh temannya, Pang Yu mengucapkan terima kasihnya atas ajakan Ming Tian tadi, dengan membawa banyak makanan ke rumahnya, tapi sesampainya di tempat tujuan, ternyata sudah disambut dua temannya yang sedang ribut-ribut dengan Mai Chan. Alhasil Pang Yu yang melihat ikut nimbrung. Selesai ribut-ribut ia mempertanyakan tentang kehadiran ketiga temannya itu. Tapi mereka tidak menjawab, mereka malah sibuk makan-makan dengan Mintia. Melihat kebahagiaan itu Pang Yu terlihat kecewa. Karena makanan yang dibawanya terpinggirkan oleh makanan yang dimasak oleh temannya sendiri. Melihat Pang Yu menyendiri, Ming Tian menghampiri dan keduanya berbicara mengenai jalan-jalan mereka akan tempat hiburan. Tapi Pang Yu menolak. Setelah Ming Tian berharap keikutsertaannya, Pang Yu terdiam dalam perjalanan ke kantornya. Pang Yu masih memikirkan perkataan Ming Tian semalam, yang mengajaknya ke tempat hiburan. Kemudian ia sadar bahwa supirnya membawa dirinya bukan kantor yang dituju, melainkan ke tempat hiburan yang dikatakan Ming Tian semalam. Plus dengan baju yang sempat ia bayangkan sambil menghayal bareng Ming Tian, ternyata itu adalah ulah adiknya. Sedangkan pekerjaan kakaknya ia tangani sendiri cuma untuk sang kakak, supaya bisa jalan-jalan bareng cowok yang diidamkannya. Betapa kagetnya mereka ketika Pang Yu tiba-tiba berada di tempat yang dijanjikan. Terutama Ming Tian yang langsung terpesona oleh baju baru yang dikenakan Pang Yu. Setelahnya mereka seru-seruan bareng dengan menaiki semua wahana yang berada di sana, melihat kebahagiaan Pang Yu. Ming Tian mengajaknya menaiki beberapa wahana hanya berdua saja, yang membuat keduanya saling tersenyum dan menikmati kebersamaan mereka. Ada adegan menggetarkan hati saat keduanya berada di sana. Saat Pang Yu dan Ming Tian masuk ke wahana rumah hantu, dia dengan sengaja menggandeng tangan Pang Yu yang ketakutan, dan membuat yang nonton semakin geregetan setelah seru-seruan kemarin. Keesokan paginya Pang Yu kembali ke kampus dengan wajah yang berseri-seri. Ia juga menemui temannya dan tentunya Ming Tian yang nomor satu, yang membuat keduanya saling melemparkan senyuman. Mereka juga diberi tugas oleh kepala kampus untuk pergi ke Makau bersama. Kecemburuan Ming Tian semakin jelas terlihat ketika orang yang ia siram waktu di hotel, atau pria yang dijodohkan dengan Pang Yu datang ke kampusnya untuk menjemput Pang Yu yang membuat Ming Tian melihatnya tidak suka. Orang itu menanyakan keberadaan Pang Yu pada Ming Tian. Tapi ia jawab dengan jutek tidak kenal katanya. Tak lama Pang Yu datang bersama temannya. Terjadi perbincangan antara calon jodoh Pang Yu, yang membuat Ming Tian cuma bisa memperhatikannya. Sedangkan Pang Yu sedikit tidak enak sampai curi-curi pandang. Orang itu juga ngajak makan bareng Pang Yu, tapi Pang Yu menolak. Yang membuat heran temannya malah menyuruh Pang Yu jangan menolak sambil mendorong-dorong keduanya masuk mobil. Dirinya sendiri juga ikut. Sedangkan Ming Tian dari tampangnya sudah dipastikan dia cemburu. Sesampainya di sana ternyata orang yang ikut makan bukan cuma bertiga saja.
melainkan satu kampus yang membuat pria yang mau dijodohkan dengan Pang Yu menahan kesal. Pria tersebut penderitaannya bertambah ketika teman cowoknya Pang Yu datang dengan membawa pasukannya. Makin naiklah darah pria yang dijodohkan dengan Pang Yu itu. Setelahnya pamit, Pang Yu teringat dengan Ming Tian yang tadinya terlihat sedih, dan itu diceritakannya pada temannya. Mendengar itu lagi-lagi temannya membuat rencana untuk memprovokasi Ming Tian, yang membuat Pang Yu tersenyum. Dan benar saja Ming Tian sedang uring-uringan memikirkan kejadian tadi. Dia juga tidak bisa apa-apa saat harus latihan bersama Pang Yu yang kembali terlihat cuek. Ia cuma bisa curi-curi pandang terhadapnya. Perang dingin yang tak jelas itu akhirnya berakhir ketika teman Pang Yu memprovokasi Ming Tian tentang acara makan bersama Pang Yu dan pria kemarin yang berakhir memalukan buat pria tersebut. Panas dengan provokasi temannya itu, Ming Tian memberanikan diri untuk berbicara langsung kepada Pang Yu. Ming Tian menanyakan tentang perasaannya terhadapnya yang membuat Pang Yu sedikit tersenyum. Senyuman itu hilang ketika Ming Tian membujuk pria tersebut dan menyebutkannya Pang Yu pantas untuk bersanding dengannya. Seketika pembicaraan itu menjadi perdebatan panas di keduanya. Dengan tema siapa cowok yang pantas untuk bersanding dengan Pang Yu yang disebutkan Ming Tian tadi. Akhir Pang Yu kecewa dan Ming Tian pergi, akibatnya rencananya gagal total. Teman Pang Yu kesal dengan tingkah Ming Tian dan Pang Yu yang mempunyai perasaan yang sama, tapi masih saja saling menunggu satu sama lain, yang membuat Pang Yu yang mendengarnya langsung mayun. Tiba-tiba teman Pang Yu memanggil Ming Tian ketika lewat di depan mereka, yang langsung membuat Pang Yu panik. Diceritakanlah kisah perjuangan senior yang mengejar cinta juniornya kepada Ming Tian. Yang jelas itu kisah cinta Pang Yu yang mengejar cinta Ming Tian itu sendiri, tetapi seperti biasa dengan memakai nama samaran seolah bukan Pang Yu, yang membuat Pang Yu malu meninju temannya itu. Dan berakhir kabur membuat Ming Tian bingung dengan tingkah teman sekaligus seniornya itu. Pang Yu hanya bisa melihat foto orang yang disukainya dari sebuah ponsel saja. Suatu ketika pria yang dijodohkan dengan Pang Yu datang menemui Ming Tian di tempat kerja sampingannya. Ia juga menjelek-jelekkan status sosialnya yang membuat Ming Tian seketika menyemprotkan air yang membuatnya kabur. Kejadian itu ia ceritakan sama temannya yang biasanya juga mereka membicarakan tentang Pang Yu yang dijodohkan dengan orang brengsek sehingga membuat keduanya tidak rela. Kalau Pang Yu harus mendapatkan orang seperti itu. Akhirnya Ming Tian menyuruh temannya itu untuk mendapatkan Pang Yu dan menjaganya. Ming Tian tahu kalau selama ini temannya itu sangat menyukainya. Dia dibuat kaget ketika temannya itu malah menyuruh dirinya mendapatkan Pang Yu dan membeberkan kebenaran tentang gadis itu, tambah kaget lagi ketika tahu kalau Pang Yu menyukainya sedari dulu. Termasuk semua perjuangan Pang Yu untuk mendekati Ming Tian. Di sela-sela lamunannya memikirkan perkataan temannya tadi, ia tanpa sengaja bertemu dengannya di sebuah kafe tempat ia bekerja. Ia juga makan bareng sambil membicarakan tugas mereka ke Makau. Pembicaraan menjadi serius ketika Ming Tian menanyakan perasaan Pang Yu terhadap dirinya. Ia tahu semuanya yang membuat Pang Yu seketika terdiam dan menghindarinya. Akhirnya Pang Yu mengakui perasaannya terhadap Ming Tian. Pang Yu memang benar menyukainya yang membuat Ming Tian langsung memeluknya, dan secara resmi diumumkan sekarang mereka bersama. Kebahagiaan mereka sampai ke rumah masing-masing yang membuat keduanya senyum-senyum sendiri.
Tugas Ming Tian dan teman-temannya di Makau akan segera dilaksanakan tanpa kehadiran Pang Yu yang sedang ada kerjaan di luar negeri. Ming Tian juga ketemu kangen dengan bos baik hatinya sambil membicarakan tentang pacar cantiknya, yang membuat bosnya itu terkagum-kagum. Ming Tian juga pergi ke tempat air mancur dan membuat permohonan sambil melemparkan sebuah koin. Tepat saat itu Pang Yu datang yang membuatnya terkejut dan memeluknya. Ia tahu kalau Pang Yu sekarang berada di luar negeri. Mereka duduk bersama membicarakan asal-usul Ming Tian, terus tentang kenangan mereka dan lainnya. Di sana mereka berencana membuat sebuah kenangan indah dengan cara menghabiskan waktu bersama. Yaitu mereka pergi ke sebuah tempat istimewa dengan berpakaian couple yang seolah-olah menunjukkan kalau mereka sudah ada yang punya. Setelah menghabiskan waktu bersama, akhirnya mereka berpisah di sebuah bandara. Ternyata Pang Yu hanya transit sebentar di Makau, dan sekarang ia bakal melanjutkan perjalanan pekerjaannya ke Dubai. Tak lupa sebelum berpisah terucapkan kata-kata sayang yang terlontar di keduanya. Walaupun sudah berstatus pacaran, Ming Tian dan Pang Yu masih saja malu-malu. Itu terlihat ketika Pang Yu yang uring-uringan karena bingung harus menghubungi Ming Tian. Tambah bingung lagi Pang Yu tak tahu harus menanyakan apa pada kekasihnya itu. Tetapi kepalang rindu Pang Yu memberanikan diri, dan ternyata di negara tersebut berada di malam hari. Itu terlihat ketika telepon Pang Yu masuk. Ming Tian masih dalam keadaan tertidur. Setelah telepon itu diangkat, keduanya lagi-lagi dalam kebingungan yang membuat perbincangan mereka terlihat sangat gugup. Saking gugupnya mengucapkan selamat malam saja lamanya minta ampun. Setelah telepon itu keduanya terlihat senyum-senyum memperlihatkan kebahagiaan mereka. Beberapa hari kemudian Pang Yu sudah berada di negaranya. Pang Yu dan Ming Tian keduanya membicarakan tentang kisah percintaannya yang membahagiakan. Mereka juga berjanji bakal terus bersama tak terpisahkan dan takkan pernah kesepian lagi. Seketika membuat keduanya saling tersenyum. Adegan itu terlihat oleh teman Pang Yu yang membuatnya manyun patah hati. Melihat itu Ming Tian mengejarnya dan memberikan pencerahan terhadap temannya sekaligus seniornya itu. Yang untungnya seniornya itu mengerti dan menerima dengan mendadak. Sambil bersalaman dan keduanya saling tersenyum.